pukul 19 lebih 53 menit ya. Acara Titian Kolbu masih dilanjut kembali. Umi, Ya. nyambung yang tadi Mi. Yang mana ya? Yang tentang keseimbangan Oh, masih keseimbangan jasmani ya. dan rohani Iya. gitu ya. Ya, tadi Umi bilang 24 jam Iya. dalam satu hari kita beraktivitas. Nah, tadi untuk menyempatkan beribadah, sholat tanda kutip begitu ya, sholat 5 waktu, itu kurang lebihnya 1 jam kurang 10 menit gitu ya. Itu belum dikatakan seimbang. Belum. Nah, ini supaya seimbang dikasih apa Mi? Kasih zikir atau kasih sholawat atau kasih apa? Ini secara umum orang awam seperti saya. Iya. Jadi begini Mas, makom kita ini kan masih makom keimanannya masih makom ngam. Ngam itu yang namanya makom ngam itu masih dalam tataran kasab, makom kasab. Makom kasab itu walaupun sedang beribadah pun di sini harus ada iming-imingnya upah, hadiah itu. Jadi masih yang seperti itu, belum di makom khos. Kalau kita sudah di makom khos, kita itu melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Itu yang kemarin saya bahas, bahwa itu namanya tauhidnya, keimanannya itu sudah tauhid uluhiyah. Jadi melakukan sesuatu itu karena takut kepada Allah, karena mengharapkan sesuatu juga dari Allah, tidak ada yang lain. Tapi kalau kita masih makomnya makom kasab, makom ngam, jadi masih misalkan kita kok di dalam kesepian itu masih berani melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, karena dikira tidak ada yang melihat, wah aman, seperti itu kalau masih seperti itu. Tapi kalau khos, ada sebuah kisah. Dulu itu ada 100 santri. Nah, masing-masing itu dikasih pisau sama sang kiai. Terus dikasih hewan sembelihan, katakan ayam di sini. Dari 100 santri itu sama kiainya dibilang seperti ini, jangan sampai ketahuan menyembelihnya, silahkan. Nah, semua berlarian mencari tempat yang aman, biar tidak terlihat, biar tidak ketahuan. Nah, ada salah satu santri kembali masih utuh, tidak disembelih. Kenapa kok itu masih utuh, tidak kamu sembelih? Ternyata santri itu tauhidnya sudah masuk di makom uluhiyah, makom khos. Jadi benar-benar tidak bisa melakukan sesuatu itu tanpa diketahui, karena ada Allah itu. Subhanallah, itu namanya makom khos. Itu sudah kelasnya yang ke sana, bukan kelasnya kita. Saya lah ya, iya, jelas bukan saya. Bukan. Jadi kalau kita mau menyeimbangkan antara jasmani dan rohani kita, itu minimalnya kita itu beristighfar. Beristighfar itu 1 hari 1 malam ini 4.444 kali. Minimal itu Mi. Iya. Itu diistiqomahkan supaya apa? Supaya kita itu benar-benar, ya sekarang hitungan 4.444 berapa kali istighfar itu kan sampai ke hati. Astagfirullahaladzim. Itu kalau belum bisa segitu, karena keimanan itu berbeda-beda, makomnya berbeda-beda, paling tidak sehabis sholat bahasa istighfar alhamdulillah subhanallah, itu Allahu Akbar di situ. Terus jangan lupa baca surat Ikhlas, Falak, Bina seperti yang tertera di tahlil, di wirid, itu seperti itu. Dan jangan lupa lagi nih, kita itu wajib menghadiahkan Fatihah kepada Rasulullah, kepada roh-roh suci waliullah, dan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani juga di sini. Jangan lupa itu sebelum kita mau berdoa, karena doa kita itu akan cepat sampai ke Allah dengan bantuan dari kekasihnya Allah. Seperti itu. Kita akan meminta sesuatu itu kan kesulitan. Kadang-kadang misalkan lah contoh masih kepenak baik,
panjenengan kan dekat dengan Kusuma. Sekarang saya itu misalkan mau meminta sesuatu ke bos, kan misalkan saya ada kesenjangan karena saya jauh, paling tidak saya kan minta tolong ke jenengan karena jenengan yang dekat, itu seperti itu contoh. Kan lebih kepenak daripada terus kur bingung tok. Nah, itu namanya robit. Itu kembali lagi ke tawasul. Nah, itu etikanya orang berdoa, adabnya orang berdoa. Juga kita dalam keadaan suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, terus berpakaian rapi. Itu adab-adab itu juga harus kita perhatikan. Tidak kita misalkan sholat dengan baju yang kotor, dengan baju yang sudah berbau, itu jangan. Paling tidak kita membersihkan badan, kalau kita sangat kotor ya mandi dulu, itu seperti itu. Jadi itu seimbang, Mas. Jasmani kita pada saat kotor terus kita melaksanakan sholat, di situ kan tetap di sini ada gangguan dalam hati kita, dalam pikiran kita yang dinamakan mamang. Aku suci ora sih ya, aku mikir kotor ora sih ya. Nah, kalau kita sudah mandi, kita benar-benar bersih, kita berwudu, kita ganti baju dengan baju yang bersih, di sini kekhusyuan lebih kita rasakan. Ini juga setelah kita mandi, setelah kita wudu, kita melaksanakan sholat, di sini kita juga beristirahat jasmaninya, itu loh. Nah, roh kita yang dikasih makan. Ini seimbang nantinya. Nah, terus paling tidak kita itu melaksanakan sholat sunnah lah. Ada sholat sunnah qobla, ada sholat ba'da, itu kan walaupun di rumah, Mi. Ya di rumah juga nggak apa-apa, wong kita nggak berjamaah. Kan kalau ke masjid qobla ba'da, tapi kalau di rumah enggak gitu. Ya namanya laki-laki mah berjamaah itu wajib. Kalau wanita itu kalau masih dalam kondisi, ini mohon maaf loh ya, tanda kutip, menarik bagi lawan jenis, itu lebih baik sholatnya malah di rumah. Itu, Mas, itu fikih, Mas. Jadi lebih baik itu malah sholat di rumah. Tapi kalau laki-laki itu wajib untuk berjamaah. Manakala si suami ke masjid sholat berjamaah, istrinya sholat di rumah sendiri, pahalanya sama kayak yang di masjid. Itu kalau suaminya berjamaah di masjid, istrinya sholat sendiri di rumah, itu pahalanya sama dengan sang suami yang sedang sholat di masjid itu. Karena lebih utama seperti itu daripada seorang wanita masih menarik terus di sana cantik. Itu malah kurang baik ya, ya. Itu seperti itu. Bukan tidak boleh, tapi kurang baik. Boleh, tapi kurang baik. Dan Allah itu sudah berjanji, manakala sang suami berjamaah di masjid dan istrinya di rumah, sholat di rumah, sama pahalanya dengan sang suami yang sedang sholat di masjid. Itu seperti itu. Oke, ini malah justru tambahan ilmu ya, Mi, itu ya, Mi. Iya. Kalau masih menarik lebih baik di rumah saja, Mi, ya. Betul. Menjaga ya, Mi, ya. Menjaga, betul. Tapi walaupun menarik, kalau bapak-bapak ya tetaplah ke masjid ya. Kalau seorang laki-laki wajib. Wajib. Justru ya, Mi, ya. Bahkan memamurkan suatu masjid itu wajib bagi lingkungan sekitarnya. Apabila masjid sampai di sini kok jamaahnya tidak ada, sholat sing adan kiyaine, sing imami kiyaine, sing makmum orang anak, ini yang berdosa itu lingkungan di sekitarnya. Itu. Jadi laki-laki itu wajib untuk sholat berjamaah, itu untuk memakmurkan sebuah masjid musola, itu wajib. Jangan terus di rumah saja saya mau makmum, sama saya mau jadi imam biar istri saya bisa berjamaah. Tidak seperti itu. Karena kalau laki-laki berjamaah di masjid, istrinya sholat di rumah, pahalanya sama dengan si suami yang sedang beribadah, itu seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi bisa kebagian jamaah apa hitungan ya, Mi? Betul, iya betul. Semua kebagian gitu. Nah, ini kembali lagi, Mi, masih penasaran dengan keseimbangan. Tadi kan udah disampaikan sama Umi kayak gitu ya. Minimalnya paling minim 444. 444. Itu kalau ini kan kita bicara seimbang ya. Tapi keseimbangan itu juga kita
ada kelasnya. Oh, gitu ya. Kelasnya ya. kelasnya. Kelas yang paling bawah tadi yang penting habis Yaitu sholat. istighfar, baca hamdalah, baca subhanallah, baca tasbih, Allahu Akbar itu. Terus di situ kita baca surat Ikhlas, baca Falak Binas itu seperti itu. Terus kita jangan lupa tawasulnya itu. Paling tidak itulah duduk sebentar, duduk setelah 10 menit sholat. ada lah, Mi, ada 10 menit itu. Boro-boro sih 10 menit Mas, 5 menit jangan lama-lama itu, tapi yang benar-benar diistiqomahkan. Oke, Didawamkan, diistiqomahkan itu maksudnya continue kayak gitu itu loh. Terus ini jenengan misalkan sehabis subuh itu kan beraktivitas ya, sudah sholat subuh beraktivitas, kira-kira sampai jam 9 pingin istirahat apa tidak? Pingin. Nah, di saat jam 9 kepingin istirahat, alangkah baiknya sebelum menyentuh kopi, sebelum menyentuh makanan, jenengan itu kan cuci tangan. Betul. Nah, kalau cuci tangan saja kan kita sudah ke kamar mandi. Kenapa kok tidak kita berwudu sekalian untuk melaksanakan sholat duha? Oh, bisa juga ya, Mia. Nah, itu Allah sudah menjanjikan manakala kamu sudah mengistiqomahkan sholat duha, maka jagat dan seisinya itu menjadi milikmu. Maksudnya bisa menguasai dunia itu loh. Dalam artian seperti ini, kebutuhan yang jenengan itu apa istilahnya bekerja satu hari itu minta ke Allah untuk dicukupkan. Jika rizki hamba masih di bawah bumi, keluarkanlah. Jika rizki hamba masih di atas langit, turunkanlah. Jika rizki hamba masih jauh, dekatkanlah. Jika masih haram, sucikanlah. Kan seperti itu doa dalam sholat duha. Terus di sini juga ya Allah, dengan kekuasaanmu, dengan keperkasaanmu, dengan rahmatmu, hamba mohon mudahkanlah segala urusan hamba sebagaimana engkau telah memudahkan hamba-hambamu yang soleh di waktu dulu itu. Seperti itu sholat duha, Mbok, doanya seperti itu. Subhanallah, kalau kita lakukan secara istiqomah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kita diberi kesehatan. Sekarang suatu contoh, orang itu sakit, datang ke Umi. Ternyata setelah Umi mohonkan ke Allah, ya Allah, si fulan ini sakit seperti ini, ada isyarah, Mas. Ternyata dia nggak pernah zakat. Bab ini juga nyangkut lagi. Lagi. Ternyata tidak pernah zakat itu, karena zakat itu wajib bagi seorang muslim. Bukan cuma zakat kalau mau lebaran itu ya, bukan. Itu kan zakat fitrah. Itu zakat fitrah. Ini zakat yang harus kita keluarkan. Kalau kita harta benda ya, harta benda udah 1 nisab kan wajib untuk mengeluarkan 2,5%. Itu seperti wajib. Itu bukan hak kita. Itu hak orang lain. Kalau kita tidak keluarkan, itu akan menjadi penyakit yang menumpuk di diri kita. Kita sudah memakan barang yang bukan milik kita itu. Itu kadang tidak disadari. Ini melebar lagi ya, Mia. Artinya tadi di bab sholat ya, Mia. Itu keseimbangan sudah ketemu rumusnya kayak gitu ya. Dan itu juga bisa dipakai untuk artinya kita menjaga kesehatan justru ya, Mia. Betul. Terjaga kesehatan. Dan yang sakit juga bisa menjadi obat ya, Mia. Betul, sangat seperti bisa. Itu di sholat dan di zakat pun. Nah, ini kan masih dalam rukun Islam juga ya, Mia. Iya, betul, masih. Zakat ketika ini juga perlu itu juga ya, Mia. Wajib. Itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Itu sebetulnya Allah itu memerintahkan sesuatu kepada hambanya itu bukan tidak ada alasan. Semua ada alasannya. Dan semua ada efeknya. Bukan efeknya, ada nikmat yang luar biasa yang bakal kita terima manakala kita mau melakukannya. Nah, artinya kalau tidak mau melakukannya ada efeknya ya, Mi? Ada efeknya, Mas. Kalau yang namanya perintah, yang namanya kewajiban. Tapi kalau yang sunah-sunah ibaratnya jenengan makan nasi saja enak apa tidak? Ya, hambar kan. Nah, sunah-sunah itu ibaratnya sayur, lauk,
susu. Kan kita kalau habis makan minumnya susu kan udah 4 sehat 5 sempurna. Betul. Kan seperti itu. Ya jangankan 5 sempurna 4 sehat saja kita belum dapat kita peroleh untuk rohani kita ini loh. Kalau untuk jasmani kita saya yakin kalau orang-orang sekarang itu sangat makmur. Makanan ibaratnya sampai luwih-luwih kan seperti itu. Cuma ruhnya yang sekarang malah tertinggal, beda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu ruhnya sama jasmaninya malah kadang-kadang besar ruhnya. Sehat ruhnya. Sehat ruhnya. Karena apa? Dulu itu dalam kondisi yang sepi. Jadi orang-orang itu duduk ini melihat kondisi orang dulu ya. Duduk tanpa ada TV kan, nggak ada televisi, radio saja hanya beberapa orang yang punya. Apalagi HP. Apalagi HP. Di sini kan orang-orang cuma mengingat Allah besok mau apa, terus kayak gitu zikir ya Allah. Nah ini benar-benar hatinya terisi, hatinya itu buat zikir. Zikir itu kan mengingat Allah, zikrullah, mengingat Allah. Kita itu yang namanya zikir itu tidak harus mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha, bukan yang seperti itu Mas, bukan seperti itu, Bukan tapi hanya mengingat habis sholat Allah saja ya Mi. Bukan. Jadi selama kita melakukan segala sesuatu itu diniati karena Allah, mengingat adanya kuasa Allah, itu namanya kita selalu berzikir. Jadi yang berzikir bukan cuma lesan kita, tapi pikiran kita, anggota tubuh kita itu berzikir. Ya Allah, alhamdulillah tanganku masih bisa digerakkan. Ini semua karena Allah. Itu namanya zikir. Karena kita itu ingat, zikir kan artinya ingat, zikrullah, ingat kepada Allah. Itu seperti itu Mas. Jadi orang dulu itu mau makan saja, mau makan nasi saja masih harus numbuk, masih harus kita itu masaknya pakai kayu bakar bikin api. Seperti itu. Itu perjuangan untuk makan saja luar biasa kalau orang dulu. Tapi orang sekarang tinggal pencet HP, makanan datang. Itu bedanya sekarang sama dulu Mas. Tapi untuk makanan ruh sekarang susah karena waktunya sudah habis dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang sekarang sangat luar biasa. Jadi keseimbangannya sangat tidak imbang saat ini. Nah ini jangan-jangan ada indikasi bahwa nikmat-nikmat yang sekarang serba ada, serba mewah, serba ini, itu ujian juga ya Mi ya? Betul. Semua ujian itu tidak hanya yang namanya kelaparan, sakit itu bukan. Kadang kita diberi kecantikan juga itu suatu ujian. Terus kita diberikan harta yang banyak itu juga ujian. Zakat apa enggak? Seperti itu. Jadi ibaratnya kita ke mall Mas. Kalau kita ke mall kita membelanjakan banyak barang dengan orang yang hanya beli satu barang. Nanti di tempat kasir pasti lama yang belanjanya banyak. Ya enggak? Iya. Karena dihitung kan penghitungannya banyak. Dihitung-hitung Mi. Ya, sama halnya dengan kita. Kalau kita di dunia ini ibaratnya hartanya sedikit, ya di sana ya pada baik sedela kulit dihisap. Oh, karena ini ada keistimewaan ada ilmu lagi nih Mi. Tapi kalau yang hartanya banyak, kamu mendapatkan mobil ini dari mana? Kamu mendapatkan baju baru dari mana? Kamu mendapatkan jilbab bagus dari mana? Kan ditanyakan nantinya di sana, semua itu dipertanggungjawabkan. Itu yang seperti sering itu. COD nanti ada pertanggungjawaban ternyata ya Mi. Betul, semua ada pertanggungjawabannya itu. Makanya kadang-kadang orang itu ini kembalikan ke Umi ya. Kembalikan ke Umi. Bukannya Umi ini gimana? Kita ya bareng-bareng lah saling mengingatkan. Kadang-kadang ada yang sampai ke telinga, wah itu si Umi penampilannya ganti-ganti mulu kan gitu. Padahal apa yang saya dapat kadang-kadang dari seseorang yang sudah merasa mendapatkan manfaat dari Umi, wujud mereka berterima kasih itu seperti itu. Jadi ya ini kembali lagi ke ilmu ke adab. Kembali lagi ke ilmu ke adab, menghargai ilmu. Jadi ilmu memang wajib dihargai. Nah, adabnya orang berterima kasih itu seperti itu. Seperti itu Mas. Sebetulnya masih di ranah adab dan ilmu.
Terus di sini juga masih di ranahnya nggak jauh-jauh, kita tetap masih di sini Mas. Nanti kalaupun kita bicara hoib, di sini pun nanti masuknya ke adab, ke seperti itu. Jadi itu Mas, kita harus menyeimbangkan antara makanan ruh dan makanan jasmani. Jadi kita itu tidak goncang apa ya? Tidak goyah. Iya, tidak goyah. Sebetulnya di sini sudah dipertontonkan, sudah dicontohkan keseimbangan oleh Allah. Yang di situ dimaksudkan, ditujukan kepada hamba Allah itu juga untuk menyeimbangkan sesuatu. Menyeimbangkan sesuatu. Contoh tadi yang saya sampaikan, kupu-kupu. Kupu-kupu antara sayap kanan dan sayap kiri pasti seimbang. Kalau tidak seimbang di sini tidak bisa terbang. Jatuh. Satu itu. Contoh lagi jerapah. Jerapah dengan leher yang sangat panjang itu diimbangi dengan kepala yang nggak terlalu besar. Sampai mengamati ke situ, Mi. Iya, coba jenengan kalau kepala jerapah besar nggak kuat, Mas. Itu keseimbangan Allah itu sudah menciptakan sesuatu itu semuanya dengan seimbang, dengan sangat seimbang. Ada wanita, ada pria, itu untuk menyeimbangkan. Kalau ada wanita saja tidak ada pria, sama ada akhlak tidak ada ilmu, sama nggak bisa berjalan, nggak imbang. Jadi semua sudah diseimbangkan. Antara akhlak dan ilmu juga harus seimbang. Kalau akhlak saja tidak punya ilmu, nanti ya tidak bisa mengetahui bagaimana caranya untuk beribadah, mencari surga, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sebuah pekerjaan, itu kan dari ilmu. Nah, jadi harus seimbang, semuanya itu harus seimbang. Itu sudah dicontohkan dari ciptaan-ciptaan Allah, itu ada siang, ada malam. Keseimbangan itu seperti itu. Ya, kadang malamnya lama, paginya cepat. Itu yang malamnya lama ya nggak punya pasangan, Mas. Kalau yang punya pasangan malamnya cepat. Keseimbangan banyak keseimbangan. Ini lari lagi keseimbangan. Jadi kita juga harus seimbang. Kalau nggak seimbang akan terjadi sebuah kepincangan. Makanya di situ akhirnya ada sebuah cacat. Kalau cacat ya namanya cacat ya sakit, itu seperti itu. Dalam yang dirasakan fisik adalah sakit. Iya, bisa yang dirasakan fisik sakit. Yang sakit tangannya atau ke apanya iya, gitu ya. Iya, karena hadir was-was, hadir sebuah kekhawatiran, hadir sebuah pikiran yang resah, sebuah hati yang resah, hati yang tidak nyaman. Di situ akan terjadi sebuah kemerosotan imun, menurunnya imun kita itu. Tapi akhirnya masuk. Kadang yang ini yang sering-sering terjadi itu penyakit dalam gitu ya, Mia. Betul. Karena penyakit itu yang sering terjadi itu dari dalam. Contoh lambung, asam lambung. Itu asam lambung naik karena pikiran stres. Tidak bisa tidur. Di situ asam lambungnya akan naik, itu seperti itu. Terus kadang stroke karena pikiran yang begitu tinggi keras. Banyak banget di situ, akhirnya pembuluh darah tidak kuat, pecah salah satu pembuluh darah, akhirnya terjadi kelumpuhan di organ. Karena semua yang kita gerakan ini kan dari otak kita yang menggerakkan semuanya. Itu seperti itu, terjadi kelumpuhan. Kadang terjadi juga lidahnya kaku, bicaranya susah. Itu semua berawal dari pikiran, dari pikiran dan dari hati yang kurang nyaman. Nah, kalau kita sudah inabah, berpasrah, beribadahnya baik, itu insya Allah ketenangan akan kita muncul. Contoh, ditagih hutang, hutangnya banyak, bangkrut. Karena kemarin kan kita 2 tahun tidak bisa beraktivitas dengan baik. Covid. Di mana-mana Covid, di mana-mana corona, di lockdown, sana sini di lockdown, termasuk saya juga mengalami hal tersebut. Usaha di Pangandaran semua di lockdown, Jateng, Jabar nggak boleh. Wah, akhirnya terjadi kebangkrutan. Kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, tidak mengembalikan bahwa semuanya ini milik Allah, hanya titipan, stres, Mas. Stres. Nah, dari keimanan itu, keyakinan itu, tauhid itu, dari berserah diri itu, kita
mendekat dengan ulama, ternyata udah semua itu milik Allah. Dari nasihat-nasihat itu akhirnya antara pikiran dan hati seimbang. Setelah seimbang kita berjalan kembali, kita bisa berjalan kembali tidak pincang. Bisa kerja lagi. Bisa kerja Model lagi, lagi. model lagi. Wis pokoknya mau genah makomnya makom kasab. Kasab, Ya kasab Mas. Wah, lagi sholat wis sing dijaluk bae. Nah. Pengen tuku mobil. Mending nek lagi sholat di jaluk mobil, kadang-kadang Allahu Akbar, aku mau benahi duit nang kana kira-kira hilang ora ya. Itu seperti itu saya Mas, seperti itu. Baik, pendengar, saya mengingatkan Anda kembali untuk bisa interaktif sama Umi Salmah ya. Ini boleh juga ya terkait tema malam hari ini untuk ditanyakan. Ada pertanyaan apa? Boleh, silakan sampaikan saja melalui pesan WhatsApp 087822879669. Atau mungkin Anda juga punya gangguan-gangguan non medis. Nah, gangguan non medis gangguan yang tidak masuk di akal ya. Ijik-ijik ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Orang sehat, orang apa? Ini sakit ya gitu. Itu kemungkinan ada non medis ya Umi ya. Iya, iya. Nah, itu silakan saja. Ini Umi masih sampai pukul 21 di acara Tidan Kolbu. Iklan dulu Mi.